Pusat dengan sandi operasi lilin 2023 selama 12 hari, mulai tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan Januari 2024. Operasi ini melibatkan 129.923 personil yang terdiri dari TNI Polri serta stakeholder terkait lainnya yang ditempatkan pada 1.668 pos pengamanan, 670 pos pelayanan, dan 113 pos terpadu untuk menjamin keamanan dari 49.676 objek pengamanan. Peserta apel dan para hadirin yang saya hormati, pengamanan Nataru merupakan tugas rutin yang harus kita pastikan berjalan aman, nyaman, dan lancar. Bagaimana penekanan Bapak Presiden Joko Widodo bahwa Natal dan Tahun Baru ini rutinitas tetapi tetap harus direncanakan. Hal tersebut penting karena momentum Nataru telah menjadi bagian tradisi masyarakat Indonesia yang berimplikasi terhadap meningkatnya mobilitas masyarakat. Pada hari ini kita melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Lilin Semeru 2023 dalam rangka pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Kegiatan apel gelar pasukan ini tentunya mengecek kesiapan dari personil yang nanti akan melaksanakan kegiatan pengamanan, kemudian juga mengecek sarana prasarana yang nanti akan digunakan, termasuk juga mengecek kesiapan dari bagaimana cara bertindak SOP nanti dari personil yang akan melaksanakan pengamanan. Kegiatan pengamanan Natal dan Tahun Baru kita tentunya melaksanakan kegiatan ini dengan bersinergi dengan pemerintah daerah, Kodim 0816 Sidoarjo, kemudian dengan stakeholder dan instansi terkait dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, kemudian Senkom, dan tentunya juga dari kerjasama dengan tokoh-tokoh agama yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kemudian juga dalam kegiatan pengamanan nanti kita akan menerjunkan dari Polresta Sidoarjo bersama dengan instansi terkait kurang lebih personil yang akan kita libatkan adalah 850 personil. Yang tentunya dari 850 personil ini nanti akan kita sebar untuk menjaga di tempat-tempat kerawanan nantinya dalam kegiatan Natal, termasuk di gereja-gereja yang nanti juga akan bersinergi dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo ini. Kemudian juga tentunya dalam kegiatan pengamanan nanti kita juga menempatkan personil-personil nanti di tempat-tempat keramaian, ya tempat-tempat wisata pada saat Tahun Baru yang utamanya bahwa kita akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Natal yang melaksanakannya maupun yang nanti akan berliburan di Tahun Baru. Kemudian juga tentunya kerjasama ataupun komunikasi kita lakukan dengan Satbrimob Polda Jawa Timur untuk melakukan nantinya sterilisasi di tempat-tempat ibadah sebelum pelaksanaan kegiatan ibadah, termasuk juga antisipasi dengan aksi-aksi teror. Harapannya ataupun kepada masyarakat di kegiatan akhir tahun ini agar tentunya tetap tenang, kemudian juga menjaga situasi Kamtipas yang tetap kondusif, tidak melakukan hal-hal yang nantinya dapat merugikan diri sendiri ataupun perorangan. Dan juga di akhir tahun ini saya harapkan kegiatan-kegiatan di akhir tahun dilaksanakan dengan baik, kemudian dilaksanakan tentunya dengan melalui proses perizinan nantinya yang akan kita keluarkan apabila ada kegiatan kemasyarakatan. Kemudian juga kami mengharapkan tidak adanya kerumunan-kerumunan ataupun konflik-konflik kendaraan di akhir tahun, ya, karena tentunya kita harus menghargai seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo ini agar dapat melaksanakan akhir tahun ini dengan baik. Kami menyarankan agar melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah ya di desa maupun kecamatan masing-masing, ya, agar kita sama-sama mendoakan supaya wilayah Kabupaten Sidoarjo ini tetap aman dan kondusif. Apakah ada pendirian posko-posko? Ya, jadi ada pendirian posko, nanti ada 7 pos pengamanan, kemudian 1 pos pelayanan, 1 pos pelayanan, 1 pos terpadu. Ya, jadi di situ nanti akan bergabung ya personil dari Polresta Sidoarjo, kemudian dari Kodim 0816 Sidoarjo, kemudian dari instansi terkait, stakeholder terkait, termasuk dari pemadam kebakaran, dinas kesehatan, nanti akan bergabung di pos tersebut. Gitu. Mengenai kembang api di malam tahun pergantian malam tahun baru. Ya, jadi kita sudah melakukan upaya-upaya cipta kondisi seperti para kapolsek jajaran sudah diarahkan untuk melaksanakan operasi
ya operasi miras, operasi petasan, ya kemudian tentunya larangan-larangan yang kaitan dengan yang dilarang untuk digunakan itu kita lakukan operasi. Ini kita akan melaksanakan kegiatan terpusat operasi lilin Semeru 2023 yang rencana dilaksanakan dari tanggal 22 Desember sampai tanggal 2 Januari selama 12 hari ke depan. Nah, kemudian 2 pos pelayanan dan 2 pos yang ada di rest area. Jadi pos pengamanan itu dari wilayah barat dulu, dari ada pos Pamtarik. Di situ kerawanannya adalah kepadatan karena perbatasan dengan Polres Mojokerto. Kemudian di agak ke depan lagi itu ada pos Pamtrian, juga sama kerawanannya itu adalah kepadatan. Jadi kalau malam tahun baru kan ada rame di sana. Kemudian di wilayah selatan itu ada pos Pamporong. Itu juga kita mendirikan pos Pam di sana. Kemudian setelah itu kita mendirikan pos Pam di Waru, di pos Pam Waru. Kemudian kami mendirikan pos Pam di tengah kota, itu tepatnya di Gereja Santa Maria. Karena kan pada saat Natal itu juga merupakan titik kerawanan, potensi kerawanan juga ada di sana. Kemudian untuk pos pelayanan sendiri kami ada di Terminal Bungur Asi, itu satu. Kemudian itu pos pelayanan terpadu. Kemudian pos pelayanan yang ada di pusat kota itu ada di pos lalu lintas di TPI. Kemudian langkah-langkah yang kita laksanakan menjelang operasi ini baik kegiatan preventif maupun represif. Ya kita melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli di titik-titik rawan padat, titik rawan kecelakaan, titik rawan kemacetan, titik rawan laka lantas. Kita melaksanakan patroli. Ya, intinya kegiatannya lebih kita mengedepankan kegiatan preventif dan preventif. Represif akan kita lakukan ketika itu yang berakibat fatal, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Tapi petunjuk dari pimpinan selama operasi lilin ini sebisa mungkin tidak mengeluarkan lembar tilang. Jadi mungkin kita sifatnya hanya peneguran, mungkin ada kita memberhentikan tapi sifatnya hanya peneguran atau mungkin teguran lisan saja. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk CB pengalihan arus intinya disimulasikan ketika nanti kota Sidoarjo pada saat Natal dan Tahun Baru, ketika itu padat, semua arus lalu lintas itu tidak akan kita masukkan ke kota Sidoarjo, akan kami alihkan semua. Contoh dari wilayah utara, dari Bundaran Waru, arus lalu lintas yang dari arah Surabaya utara itu yang mau mengarah ke Sidoarjo, di Bundaran Waru Selatan itu kita arahkan ke barat. Itu juga sama, yang masuk di exit tol ya, di pintu gate tol Sidoarjo itu juga sama, tapi itu sifatnya insidental. Ketika kota Sidoarjo padat, itu akan kita alihkan dari utara, kita alihkan ke selatan, jadi tidak boleh masuk ke dalam kota Sidoarjo. Tapi kalau misalnya agak longgar, kendaraan kita bolehkan masuk ke dalam Sidoarjo, tapi terus nanti sampai Gajah Mada kita arahkan ke selatan, karena mengingat di areal alun-alun dan sekitarnya itu biasa dijadikan car free night, jadi untuk menghindari titik padat, titik kumpul masyarakat pada saat malam Natal, pada saat Natal dan malam Tahun Baru. Untuk puncak arus mudiknya prediksinya itu tanggal 22 hari Jumat sampai dengan hari Sabtu tanggal 23 Desember. Kemudian untuk puncak arus baliknya itu diprediksi pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 27 Desember. Kemudian untuk libur tahun baru ini puncak arus mudiknya diprediksi ini pada hari Jumat tanggal 29 Desember sampai dengan hari Sabtu tanggal 30. Kemudian untuk puncak arus baliknya pada saat liburan tahun baru itu diprediksi dari tanggal 1 Januari hari Senin sampai dengan hari Selasa tanggal 2 Januari 2024. Himbauan kepada masyarakat intinya agar dalam melaksanakan kegiatan Natal 2023 dan tahun baru 2024 tidak terlalu euforia, dilaksanakan dengan baik. Ya harapannya semoga dengan kegiatan Nataru nanti ini bisa berjalan dengan aman, kondusif. Kemudian khusus di lalu lintas sendiri kami berharap semoga angka pelanggaran bisa kita tekan, angka kecelakaan lalu lintas bisa menurun, dan tentunya masyarakat bisa terlayani dengan baik. Kami menghimbau kepada anak-anak muda di wilayah Sidoarjo
pada saat perayaan tahun baru tidak terlalu euforia, kemudian ya silakan kalau mau merayakan, tapi jangan lupa tertib berkendara, pakai helm, kemudian jangan menggunakan knalpot brong, intinya jangan sampai mengganggu pengguna jalan lain.